Selamat sahabat, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Selamat sahabat. Hari ini adalah suatu hari yang sudah kita pilih untuk mengadakan satu upacara, yaitu perjamuan kudus. Terima kasih atas dua lagu pujian yang sudah mengingatkan kita kepada Kalvari, kepada salib Kristus. Kita diingatkan kepada yang tersalib itu. Ini adalah satu peristiwa di Jumat Agung di mana Kristus telah mati untuk kita. Kelihatan di layar. Terima kasih lagu pujian dari Bapak Diana dan Luis. Kita di dunia ini tak luput dari pencobaan. Sekalipun pencobaan itu bergelora, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Buat kuasa Tuhan menyertai kita. Darah Kristus menangkan kita. Terima kasih. Setelah kita satu minggu mengikuti pekan doa pemuda, pergi bersama Yesus, maka judul hari ini juga saya memilih dengan judul Pergi bersama Yesus menyaksikan dukanya. Seorang yang terluka, lukanya membawa penyembuhan. Inilah yang menjadi topik firman Tuhan pada saat ini untuk mengantarkan kita mengikuti perjamuan kudus. Di dalam ayat yang saya tadi kita ingatkan kepada Mazmur ke-5, Mazmur ke-5 tentang Yesus. Seberapa sering kita membayangkan Yesus? Seberapa banyak waktu kita merenungkan Dia yang tersalib? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk merenung sebentar. Kita boleh merenungkan Yesus penebus kita, Juru Selamat yang telah rela mati demi keselamatan. Malam itu sunyi sepi, dingin diterpa angin sepoi-sepoi basah. Daun-daun tertunduk malu, enggan bergoyang menyaksikan seorang yang tak bersalah disiksa. Ia ditangkap, didera, dan diseret ke pengadilan Mahkamah Agama. Ia dihina, dinista dan dianiaya. Setelah dituduh dan dihina di pengadilan dunia tak ada keadilan. Di mata Sanhedrin tak ada kebenaran bagi orang benar yang satu ini. Ia tetap dipersalahkan, bukan karena salah. Orang yang tak bersalah ini divonis masa. Hukuman mati ditimpakan kepadanya oleh karena dosa kita. Jumat dini hari, ia telah dijatuhi hukuman mati. Kepalanya telah dimahkotai dengan duri. Darah kudus mengalir di kening dan pipinya.
Ia dipaksa memikul salib di pagi hari itu untuk mendaki bukit Golgota. Di sanalah dia menjadi korban tebusan atas dosa-dosa kita. Dia terluka, tangan dan kakinya dipakukan ke salib, tertikam. Luka di hati Yesus oleh karena pemberontakan kita. Inilah menjadi perenungan bagi kita hari ini, mengingat luka Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus terluka? Yang menjadi ayat inti dari khotbah sahabat ini adalah Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan karena kesalahan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sementara kita merenungkan pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke pengadilan, dihukum, divonis mati, dibawa ke Golgota. Biarlah saat ini kita boleh melihat kepada luka Yesus. Yang pertama kita mau lihat luka di kepala Yesus. Prajurit-prajurit menghayang sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Bahwa prajurit ini sengaja menghayang sebuah mahkota. Dulu saya berpikir ini adalah kawat duri. Kawat duri yang diambil prajurit. Tapi ternyata ini adalah ranting dari pohon. Ranting pohon yang diayam, yang durinya tajam. Kalau mungkin ini seperti tada-tada, durinya tajam tadi. Setelah diayam, dibuat bentuknya seperti mahkota, diletakkan di atas kepala Yesus, lalu ditekan dengan kuat. Kedengaran kulit yang tak berdosa lalu memantarlah darah, mengalir dari kepala sampai ke alis, menetes ke matanya dengan pedih. Demikianlah darah di kepala Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa yang pertama diserang setan itu adalah kepala Yesus? Satu kutipan dari Alfa dan Omega di halaman 394, Roh 2 menyatakan, Ibu Yesus yang dipapah oleh Yohanes, murid yang kekasih itu telah mengikuti langkah awalnya ke Golgota. Ia telah melihat dia pingsan di bawah kayu salib dan itu menopang kepalanya yang terluka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah seorang ibu yang rela melihat anaknya diperlakukan seperti ini? Dia tidak bersalah tapi dipersalahkan. Dia dihukum mati. Ketika darah itu mengalir dari kepalanya, pada saat mahkota duri itu ditekan, Maria, ibu Yesus, pingsan melihatnya. Tidak tahan menyaksikan peristiwa itu. Tapi mengapa kepala yang harus duluan dilukai? Ini adalah pemahkotaan dengan kegenitan. Dahi dan keningnya, pipinya dialiri darah,
mengalir ke alis sampai matanya. Serangan pertama kepada Yesus adalah pikiran. Sebab pikiran Yesus itu begitu jernih, tidak terkontaminasi dengan dosa. Ketika dia masih berumur 12 tahun, dia sudah ikut ke Ka'bah. Di Ka'bah dia tertinggal. Pada saat dia tertinggal, dia sedang berbincang, berdiskusi dengan ahli-ahli hukum Taurat. Tapi pikirannya yang jernih mengalahkan pikiran ahli-ahli Taurat ini. Jadi kepala tempat berpikir itulah yang pertama diserang. Sebab dosa juga dimulai dari pikiran. Adalah tujuan setan bila mana melukai kepala Yesus. Yesus pun bisa berdosa. Itu sebenarnya tujuan setan. Yesus harus membersihkan pikiran kita dengan darah yang menetes dari kepalanya. Sebab kita juga berdosa diawali dengan pikiran. Ingatlah setiap kali pikiran kita ingin menyimpang, pikiran kita mau jatuh ke dalam dosa, ingatlah darah Yesus telah mengalir dari kepalanya, membasahi kepala kita. Supaya otak kita juga dibersihkan oleh darah Kristus. Dengan demikian cara berpikir kita pun jernih mengikut Tuhan. Luka yang kedua. Luka yang kedua di tangan Yesus. Di dalam Mazmur 22 ayat 17 bagian B dikatakan, mereka menusuk tangan dan kakinya. Tangan yang tidak berdosa itu, tangan yang lembut dan mulus suka menolong orang itu, harus dipakukan di salib. Mengapa? Tangan adalah lambang pekerjaan. Pelayanan Yesus dengan menggunakan tangan kasih-Nya menyembuhkan banyak orang. Tangan itu menolong orang buta supaya melihat. Orang timpang bisa berjalan, orang lumpuh bisa melompat. Tangan yang melayani harus dihentikan. Maka dipakukan itu di kayu salib. Demikian juga tangan kita, saudara. Tangan ini juga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, biarlah darah dari tangan Yesus menetesi kita, supaya dosa karena tangan kita ini dibersihkan oleh darah Kristus. Darah dari tangan Yesus dapat membasuh tangan kita, supaya menjadi tangan yang melayani. Seperti Yesus pergi ke mana-mana menggunakan tangan kasih-Nya menolong banyak orang. Itulah sebabnya Yakobus menuliskan dalam Yakobus 4:8, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang yang berdosa, sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangan yang kotor, tangan yang tercemar bisa dibersihkan oleh darah yang menetes dari tangan Yesus. Ketika kita nanti membasuh kaki saudara kita, basuhlah lebih dulu tanganmu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang yang berdosa. Karena banyak dosa yang dilakukan oleh tangan kita ini. Banyak yang tidak pantas diambil. Yang tidak pantas dipegang. Seorang bertanya, Pak Pendeta, boleh membagi bagi hidup pada datang. Saya tidak juga mengalami alamur mana di dalam bagaimana membagi jambatan. Binatang apa? Kalau hidup dipegang tidak ada.
Tapi ketika dia sudah mati, dipegang itu najis. Tangan yang najis harus bersihkan. Makanya ada saudara tua-tua ramos rambutan nonton. Ibaratnya mulai marmaguan baru saudara-saudara dari kuning, nang merah marmaguan. Di surat di mana Pak dibuat ini rambutan nonton. Rajai matangan unang jama-jama. Karena rambutannya itu hati yang ditolong. Apalagi orang-orang muda malam-malam dia pilihan, makanya memang banyak dosa yang ditimbulkan oleh tangan. Hari ini perjamuan kita akan bersihkan dosa yang ditimbulkan oleh tangan. Luka di kaki. Ayatnya sama masih di Mazmur 22 ayat 17. Mereka menusuk kaki Yesus. Ya. Dia melihat tangannya tergantung di atas salib, lalu dan kaki di bawah. Ketika batu itu kaki dimasukkan menembus daging yang lembut, tangan dan kaki. Murid-murid yang sangat sedih itu menjauhkan ibu Yesus yang sedang pingsan. Sudah dipatupkan tangannya, sekarang dipatupkan kakinya. Maka melihat paku itu di bawah, murid-murid mengangkat Maria ke tempat lain supaya jangan dilihat lagi paku itu menembus kaki. Maria yang sedang pingsan itu dijauhkan. Oleh karena begitu ngerinya pemakuan itu dilakukan. Kenapa harus ikut kakinya dipaku? Karena ini sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitmu. Setan berusaha meremukkan tumit Yesus, dipatukan di salib supaya kaki yang suka berjalan keliling menabar Injil dihentikan, jangan lagi kemana-mana. Kadang setan juga melukai kaki kita supaya kita tidak boleh pergi melakukan pelayanan. Tapi ingatlah, darah yang mengalir dari kaki Yesus itu akan membersihkan dosa-dosa karena kaki kita. Ada banyak juga dosa yang ditimbulkan oleh karena kaki yang tidak pantas dijalani, yang tidak pantas dimasuki. Setan berpikir, ketika kaki itu sudah dipakukan di salib, Yesus sudah kalah, dapat daya. Dia tidak tahu bahwa Yesus akan meremukkan kepala. Kuasa setan saat itu sudah dikurangi. Tapi belum dimusnahkan. Sebelum penyaliban, setan masih bisa naik turun ke sorga. Tapi setelah penyaliban, dia tidak diizinkan lagi naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kaki yang berdosa ini sudah berhasil dipakukan. Sekalipun tidak bersalah. Misionari termiskin di dunia ini telah berjalan berkeliling, mulai dari Yerusalem, Yudea, Galilea, Betania sampai Samaria. Dia gunakan kakinya. Ya. Seperti kata Anies, dia menggunakan transportasi jalan kaki. Ya.
Karena Anies bilang transportasi yang paling banyak digunakan orang katanya apa? Jalan kaki. Yesus berjalan kaki berkeliling. Tapi kita tidak mau hentikan itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pengikut Yesus. Hidup bagi Yesus bukan hanya pergi ke gereja, tetapi pergi ke Yesus. Setan membenci kaki Yesus yang berjalan dan kemari, menginjil ke sana kemari. Itulah sebabnya dia harus dihentikan. Kaki itu harus berdarah, karena kerikil dosa itu adalah dosa kita. Oleh batu-batu keegoisan, supaya kita boleh mengikut jejak Yesus. Hari ini, basuhlah kakimu dari debu-debu dosa. Biarlah oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sembuh dari penyakit dosa. Bilur-bilur itu adalah sel-sel darah merah Yesus yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Luka yang terakhir. Ada berapa tadi lukanya? Ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama luka di kepala, yang kedua luka, yang ketiga luka di, yang keempat luka di hati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah sakit hati? Nah. Siapa yang pernah di sini disakiti hatinya? Di tangan. Bisa kita suami disakiti istri, istri disakiti suami, saudara bersaudara disakiti oleh satu iman. Tapi saudaraku, sakit hati jangan dipendam. Sakit hati kalau dipelihara, itu akan menjadi dendam. Kalau dendam satu kali kelak akan dibalasnya. Untuk itu kita harus renungkan darah yang keluar dari hati Yesus. Hatiku terluka dalam diriku. Mazmur 109 ayat 20. Ada banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia seolah-olah berbicara tentang dirinya, padahal dia sedang berbicara tentang Yesus. Termasuk Mazmur 22 tadi. Gada 19 ayat 34. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Lambung itu ditombak oleh seorang prajurit, lalu keluar dua zat cair dari lambung itu. Yang satu tadi apa? Darah. Yang satu air. Saudaraku yang dikasihi Yesus, melalui darah Yesus terjadi pembersihan dosa. Luka di lambung Yesus menunjukkan Yesus mati karena hatinya hancur. Hatinya hancur melihat orang berdosa itu. Sudah sekian lama Yesus memberikan teladan yang baik, memberikan pelajaran, memberikan khotbah, penyembuhan, pertolongan, tapi mereka tidak mengerti. Apakah kalau saya nanti mati, mereka mengerti tentang kematian? Hancur hatinya melihat orang berdosa. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus itu adalah lambang baptisan roh dan air. Itu mengingatkan kita kepada perjamuan dan baptisan, ya. Menggunakan air. Kita dibaptis dengan menggunakan air. Kita perjamuan menggunakan air. Dan darah itu juga melambangkan perjamuan. Ini adalah darahku.
darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Inilah yang mau kita pegang hari ini. Bila mana kita nanti keluar, kita akan mengambil tempayan, mengambil handuk, kita akan membasuh kaki saudara-saudara kita. Ada kalanya satu kali telah kita buat yang satu keluarga yang membasuh kaki. Ada kalanya kita buat laki-laki dengan laki-laki. Jangan suami istri. Tapi ada kalanya harus suami istri. Karena bagaimanapun kesalahan suami banyak. Selamat membasuh kaki Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Makna pembasuhan kaki itu adalah mengingatkan kita kepada darah dan air yang keluar dari lambung ini. Darah melambangkan anggur perjamuan kudus. Air melambangkan pembasuhan kaki. Belum pernah terdengar kabar bahwa seorang mati di dalam ranjang sudah disalibkan. Imam-imam ini kematian Yesus dan atas anjuran seorang serdadu menusukkan sebilah tombak penusuk Yesus. Dari luka itu mengalir dua jenis cairan yang jelas bedanya, yang satu darah, yang lain lagi air. Alfa dan Omega Injil 6 halaman 422. Begitu diperintahkan tusuk, ditusuk. Kita saksikan itu darah itu terpancar dicampur dengan air. Menurut penelitian, kenapa ada air dan darah bercampur di lambung Yesus? Perkiraan pada saat dia stres memikirkan dosa umat manusia ini, seharusnya dia belum mati. Tapi karena seriusnya dia untuk menebus manusia itu, maka syarat tersebut itu demikianlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa yang kita bicarakan dari luka Yesus ini adalah perenungan tentang darah Yesus. Darah Yesus telah tertumpah. Demikian lagu Sion 276, lagu pembuka kita. Biarlah ini membawa kita kepada satu kepastian, supaya jangan lagi yang ragu-ragu kepada kita untuk menerima darah penyelamatan, darah penebusan itu. Kesimpulan, hatinya hancur oleh karena penderitaan pikirannya. Ia dibunuh karena dosa dunia. Luka di kepala, luka di tangan, luka di kaki, semua dapat dia tahan. Untuk menahan luka di hati, ia rela mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya orang yang sakit hati pendek umur. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sakit hati. Walaupun Anda disakiti jangan sakit hati. Amin saudara? Itu susah, tapi bisa dilakukan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kita yang tersakiti,
Kita yang terzolimi, tapi kita harus mampu memaafkan dia. Harus siap mengampuni dia yang bersalah kepada kita. Amin, saudaraku. Darah yang menyembuhkan adalah bilur-bilur itu. Tetapi disebutkan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya. Kematian di salib itu adalah untuk kita, tapi dia gantikan supaya kita selamat. Oleh tetesan darah Kristus mulai dari kepala, tangan, kaki, dan lambungnya. Itu. Oleh bilur-bilur kita menjadi. Amin, saudaraku. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk disembuhkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Yesus Kristus. Terimalah darah Yesus Kristus melalui anggur yang akan dibagikan nanti. Akan menjadi penyucian bagi. Di sini ada foto sengaja saya jaga mereka berbuat kaki. Kenapa saya jaga mereka? Karena sudah 12 tahun tidak cakapan. 12 tahun tidak cakapan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus datang, mereka bisa bersalaman, bisa saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Bukan ada perjalanan yang lain, aku saya upat mau di masjid. Wah, itu berarti darah yang tersebut juga ibu-ibunya